Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJ TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun ada berada diberikan syafaat beliau, mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun ada berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sihat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jelas intinya kita harus selalu sihat, kita tidak. Mudah-mudahan kita semua para pemirsa dan pendengar setia Radio Dais juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun ada berada, kajian sore kali ini yaitu kitab fikih kontemporer ya. Fikih kontemporer. Insyaallah tema pada kajian sore kali ini yaitu rambut menutupi anggota sujud saat sholat. Wah, ini menarik ini. Ini biasanya terjadi pada seorang laki-laki ini, Tot. Untuk itu bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kajian sore kali ini bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa langsung saja nanti ditanyakan melalui via teleponnya Radio Dais di 024 6746 352. Oke, langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Waktu dipersilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJ TV, pemirsa TVku, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini atas limpahan rahmat, limpahan nikmat dari Allah kita dapat saling bersapa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin, 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 ya Allah. Amin. Pada kesempatan sore hari ini kita masuk pada pembahasan yaitu tentang sholat. Jadi di permasalahan sholat ya mungkin ini lebih banyak ya, karena yang kemarin-kemarin adalah bersuci, terus najasa, sebagian dari pembahasan najis. Betul. Terus banyak juga seri tentang bersuci, wudhu dan sebagainya. Nah, kita masuk pada pembahasan sholat yang mungkin kita akan bisa bahas, atau mungkin yang dipertanyakan setiap harinya, akan tetapi mungkin kita belum tahu jawabannya. Di antaranya adalah apa? Di antaranya yaitu kita pada kesempatan kali ini membahas tentang anggota sujud. Nah, jadi anggota sujud. Anggota sujud sejatinya itu ada berapa? Ada 7. Ada 7 anggota sujud, yaitu ini jari jemari kedua kaki ini dalamnya, terus jari kedua tangan, ini berarti sudah 4 ya. Ditambah kedua dengkul lutut. Nah, ini sudah ada berapa? 6 ya. Ditambah kening atau ada yang mengatakan hidung juga, hidung dan kening ini. Jadi ada 7. Iya. Nah, terkadang menjadi pertanyaan bagi kita,
ada orang sholat itu pakai kaos kaki. Betul. Nah, pakai kaos kaki. Ini Iya. pertanyaannya loh, sah atau tidak? Sedangkan anggota sujud kan ada 7 kan? Iya, Nah, iya. itu pertanyaannya. Ada pula yang sholat pakai kaos tangan. Nah, sapu tangan. Sehingga apa? Sehingga ini dalamnya telapak tangan ini akhirnya kan tertutup. Iya. Nah, itu apakah sah? Nah, termasuk juga yaitu yang kening. Nah, yang ini tempat sujud ini. Batuk kalau bahasa Jawa nih, yaitu ketika kening ini ada yang menutupi, ini bagaimana hukumnya? Ini bagaimana hukumnya? Memang ini permasalahannya sangat panjang. Bukan hanya segi tema judul saja. Kalau tema judul ini hanya satu saja. Oleh karenanya misalnya kok mungkin ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan ditanyakan. Jadi yang pertama ini membahas tentang anggota sujud tadi. Apakah semua anggota sujud ini itu harus dibuka? Atau boleh ditutupi? Atau boleh yang mana? Atau yang wajib yang mana yang harus terbuka? Dan tidak boleh ditutupi. Nah gitu, sehingga nanti akan terjawab yaitu permasalahan ketika ada rambut menutupi kening pas ketika sujud, ya. Entah itu sebagian atau keseluruhan, itu bagaimana hukum sujudnya seseorang, kan seperti itu. Maka gambaran permasalahan sudah kita temukan. Oleh karenanya ini ada beberapa pembahasan dari para ulama. Secara kesimpulannya adalah bahwa semua anggota sujud yang wajib terbuka hanyalah kening. Hanyalah kening. Misal kok ada laki-laki sholat pakai sapu tangan, misal ada laki-laki sholat pakai kaos kaki, itu tetap sah sujudnya. Tetap sah sujudnya. Akan tetapi kok ada laki-laki kok sujudnya nempelkan Hansaplast, Andiplas misalnya, atau mungkin menempelkan tisu di keningnya. Nah, ini yang menjadi tidak sah. Karena apa? Karena yang wajib terbuka hanyalah yang kening saja. Jadi ketika dulu pernah ada seseorang sholat di samping saya ada, yaitu pakai kaos kaki, kaos tangan atau kaos kaki lah, laki-laki ya. Terus akhirnya kan teman saya membahas, loh ini gimana kok sholat kok pakai kaos kaki? Nah, ini berarti bisa terjawab bahwa yang wajib terbuka adalah keningnya saja. Nah, yang lainnya itu masuk pada anggota sujud. Anggota sujud yang ketika sujud dia gerakkan untuk itu. Contoh misalnya bahasa Jawanya delamaan kaki ya, yang dalam, jadi harus digencet gitu kan. Nah, begitu juga misalnya tangan harus pakai yang dalam, bukan kok tangan sujudnya begini misalnya, bukan, dan sebagainya. Itu masuk anggota sujud. Cuman yang wajib terbuka adalah yaitu kening tadi. Imam Ibnu Hajar Al-Hitami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj, dan Khawasi Syarwani dan Imam Al-Abadi itu mengatakan na'am la yajibu wad'u kulliha bal yakfi juz'un min kulli batnai kafaihi aw asabi'ihima. Memang tidak wajib menaruh atau menempelkan semuanya, akan tetapi cukup dengan yang penting dalamnya delamaan kaki. Jadi walaupun hanya misalnya jempolan, kadang kan pas sujud yang digencet jempolnya saja misalnya, tapi yang dalam cukup. Cuman nih kalau yang begini hanya ditaruh di atasnya, ini yang jadi permasalahan. Jadi kalau sujud ya harus digencet walaupun hanya sebagian, kadang jempolane, kadang hanya sebagian jari jemarinya, misalnya. Sempurnanya ya semuanya dipencet, semua jari. Iya.
batni kafaihi aw asabihi, atau sebagian dari telapak tangannya tadi. Wa min rukbataihi wa min batni asabihi rijlaihi, dan dari kedua lututnya dan juga jari jemari kedua kakinya. Jadi intinya tidak semuanya bisa, sebagiannya, asalkan ada yang dibuat sujud tadi dari 7 anggota sujud tadi. Terus kal jabhati, seperti halnya kening. Iya. Jadi tidak semuanya, dalam artian apa? Misalnya keningnya tertutupi, misalnya ini tertutupi sebagian dengan rambut misalnya, maka masih sah, asalkan masih ada yang nempel ke tanah, ke tempat sujud. Duna ma ada dzalika kal harfi wa atrafil asabi, tidak selain ini. Jadi anggota sujud 7 ini tidak selain ini. Selain ini yaitu contohnya apa? Yaitu kal harfi, seperti pinggir-pinggir tangan gini misalnya. Kakinya nggak ditekuk gini, malah ditekuk gini. Nah, ini repot ini. Jadi dunama ada dzalikal harfi wa atrafil asabi wa dhuhriha, wa dhuhril asabi kayak gini ya. Wa yusannu kashfuha illa rukbataini fayukrahum, disunnahkan membuka anggota sujud. Anggota sujud ini masih agak panjang pembahasannya. Membuka anggota sujud kecuali dengkul, kecuali lutut, maka makruh hukumnya membuka. Karena apa? Batasnya aurat kan laki-laki sampai sini. Iya. Nah, kalau dibuka khawatirnya malah ke atas, akhirnya malah sholatnya batal. Nah, maka itu makruh. Nah, tapi disunahkan membukanya. Berarti kalau pakai kaos kaki, kaos tangan, sapu tangan, kaos tangan, itu berarti hukumnya makruh. Nah, disunahkan membukanya. Wala yajibu tahamul 'alaiha bal yusannu. Terus dan tidak wajib menggencetkan sampai dalam semua anggota sujud ya. Wala yajibu tahamul 'alaihi bal yusannu, akan tapi sunnah. Tapi menggencetkan jari jemari kaki, tangan terus sampai keningnya sampai benar-benar di tempat sujud, itu hukumnya sunnah. Nah, wala yajibu tahamul 'alaiha bal yusannu. Nah, ini juga membahas tentang siapa yang mungkin punya persepsi akhirnya keningnya hitam. Karena kalau sujud harus dimatengkan sampai akhirnya keningnya matang tenan, kosong soalnya. Nah, itu. Jadi wala yajibu tahamul 'alaiha bal yusannu. Bi khilafil jabhah, kecuali kening. Nah, tidak boleh tidak boleh tertutupi. Wajib terbuka, li'an nahal maksudul azam kama yajibu kashfuha wal ima'u biha au taqribuha minal ardi in tada'addu riwatiha. Nah, jadi kama yajibu kashfuha, seperti halnya wajib membukanya kening tersebut. Bi khilafil jabah, ini berarti tadi tidak wajib menggencetkan anggota sujud kecuali kening. Kalau kening harus ditempelkan benar-benar. Nah, ini perbedaan pemahaman tadi ya. Jadi kalau dalam kitab yang lain dikatakan batasannya adalah apa? Batasannya sekiranya ada sesuatu di keningnya tersebut, itu bisa sampai mencet, bisa sampai kegepeng. Jadi tidak wajib menggencetkan semua anggota sujud kecuali kening, harus ditekan sedikit. Kama yajibu kashfuha, seperti halnya wajib membuka kening tersebut. Nah, ini yang wajib adalah hanya kening. Wal ima'u biha au taqriban min ardi inda ta'addur wat'uha. Terus pertanyaannya lagi, bagaimana hukumnya menempelkan hidung? Ya kan ya. Ini jadi pertanyaan juga, karena ada orang itu sujudnya nempel kening to, irunge karo ndeloki apa ning sore misalnya ya. Atau ya dululah pas ketika kita dilanda corona, itu kan orang sholat
pakai masker, yang secara otomatis hidungnya nggak nempel di tempat sujud. Iya. Kalau maskernya itu sampai menutupi kening juga, ini yang repot, yang batal ini nggak sah sujudnya. Lebih pakai masker sak keningnya, sak batuke. Hanya kelihatan matanya saja. Gitu. Ini nggak sah ini ya. Tapi kan banyaknya yaitu menutupi hidungnya. Maka hukumnya bagaimana? Hudunal bagiyah wala yajibu wad'ul angfi bal yusannu. Dan tidak wajib menaruhkan hidung, akan tetapi sunnah. Nah ini berarti kalau ada orang kok sujud itu pas keningnya tok, karena irongnya pesek ya wong Indonesia, akhirnya kan gak nyandak di tempat sujud, atau bahkan antara kening dan mulutnya itu sudah menutupi, akhirnya hidungnya gak nyampe tempat sujud. Saking mancungnya, saking peseknya gitu ya. Jadi sudah natap ini antara kening dan mulut ini, sudah natap tempat sujud, tapi hidungnya belum sampai. Ini kan ya, maka hukumnya memang sunnah. Bal yusannu liquwatil khilafi fihi wa min thamma ikhtira wujubu li tasrihil hadis bihim. Karena ada perbedaan pendapat yang sangat kuat di sini. Tapi ada yang memilihkan yaitu wajibnya menaruh hidung di tempat sujud. Jadi pendapatnya sama-sama kuatnya. Tapi ada yang memilih yaitu wajib menaruh hidung pas ketika sujud. Nah, satu takbir kitab ini sudah menjawab beberapa. Yang pertama adalah yaitu tadi wajib membuka kening, yang selainnya sunnah hukumnya dan sebagainya. Maka ada pertanyaannya tadi, yaitu bagaimana hukumnya ketika ada rambut menutupi kening. Maka bisa terjawab jika memang menutupinya sedikit, setengah masih ada yang nempel di tempat sujud, maka masih sah hukumnya. Akan tetapi kalau menutupi semuanya tidak sah sujudnya, dan otomatis juga tidak sah sholatnya. Hal ini juga berkembang permasalahan ketika di tempat sujud kok menempel sesuatu yang itu terbawa sama dia pas ketika sholat. Hukumnya tidak sah. Contoh, ketika sujud keningnya nempel di serban, yang serbannya itu dibawa oleh dia. Itu nggak sah, nggak sah sujudnya dan juga nggak sah sholatnya. Yang sah adalah apa? Sorbannya ditaruh pas ketika mau sholat, sorbannya taruh bawah. Nah, buat tempat sujud itu malah sah. Maka yang dicontohkan oleh beberapa ulama dan mungkin habaib yaitu seperti itu. Memang sorban itu dipakai pas ketika di luar sholat. Pas sholat ya sudah ditaruhkan di tempat sujud untuk sujud. Nah itu walaupun secara kesunahannya ya pas ketika sholat disunahkan pakai sorban dan sebagainya. Tapi sebagian banyak ulama juga yang mempraktekkan sorban dipakainya pas di luar sholat. Pas sholat yaitu sorban ditaruh di bawah untuk tempat sujud. Kalau sorban kok dibawa pas ketika sujud kok keningnya nempel ke sorban, nggak sah sujudnya. Nah ini jadi repot juga. Oleh karenanya ketika sujud kok menempel sesuatu yang tidak tempatnya sujud, seperti halnya tisu, seperti halnya mukena, ini bagi perempuan ya, ini bagi mukena, ini diulangi lagi, kok sujudnya keningnya perempuan itu nempel di mukenanya, hukum sujudnya tidak sah, dan otomatis sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak sujud di tempat sujud, dia sujudnya itu di tempat yang dimana pakaiannya itu dibawa oleh dia. Nah ini karena wajibnya membuka kening itu tadi. Nah, wajib membuka. Kalau ada sesuatu yang nempel pas ketika sujud maka tidak sah. Nah, ini kenyataannya sangat banyak dari kita. Jadi nggak usah bahas di luar sana. Nanti ada yang membahas, Ustadz kalau hukumnya sujud di atas batu, Ustadz kan ada orang-orang, sebagian orang Syiah atau orang Syiah semuanya ya. Jadi batu Karbala itu. Nah, itu ya kan nggak di luar madhab kita. Jadi nggak usah dibahas. Kalau dibahas ya kalau menurut madhab kita nggak sah itu sujud keningnya ditempelkan di batu. Tapi ya kalau batunya nggak dibawa ke atas ya
tetap sah. Sah, Karena batunya berarti kan ditaruh di tempat sujud Iya. dan dia sujud gitu. Itu tetap sah. Cuman kalau kadang kan ada yang karena malu takut dituduh Syiah, akhirnya batunya juga dibawa pas ketika naik. Ditaruh di Masukkan dalam saku. saku. Nanti kalau pas sujud lagi ditaruh lagi di tempat sujud. Nah ini yang malah jadi tidak sah. Tapi ini keluar dari pembahasan kita karena tidak ada di Indonesia. Iya, Pada intinya yaitu tadi kita banyak ilmu dan pemahaman bahwa anggota sujud ada 7 anggota. Yang wajib terbuka adalah yang kening. Adapun hidung ada 2 pendapat yang sama-sama kuat. Ada yang memilih tidak wajib menempelkan hidung ke tempat sujud, ada yang memilih wajib menempelkan hidung pula ke tempat sujud. Terus apalagi berarti yang selain daripada kening hukumnya sunnah untuk dibuka. Nah, jadi kalau tidak dibuka hukumnya makruh, pakai sapu tangan, kaos kaki, nah itu hukumnya makruh. Karena hukumnya sunnah dibuka. Dan yang menjadi perhatiannya lagi adalah tempat anggota sujud itu harus ada walaupun hanya sebagian. Misalnya jempol kakinya harus pakai bawah jempol kaki. Kalau cuma ditempelkan begini kakinya, ini repot, tidak sah sujudnya. Nah gitu. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Walaupun mungkin ini menurut para santri yang sudah ngaji kitab besar misalnya hal sepele, cuman ini tidak jarang dijelaskan oleh orang, sehingga kalau kita memang dapat ilmu yang baru atau ilmu yang sudah pernah dengar tapi agak lupa ya alhamdulillah, memang berarti kita juga menerangkannya itu ada manfaatnya begitu. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah dari pembahasan kajian sore kali ini sangat menarik sekali ya. Bagi para pendengar dan pemirsa, sekali lagi yang ingin bertanya bisa melalui website Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja via telepon di 024 6746 352. Oke Ustadz, kita sambil menunggu dari beberapa penanya dari pendengar setia Radio Dais. Memang sudah syariatnya bahwa 7 anggota itu tadi harus istilahnya harus menempel dalam tempat ketika sujud. Lah yang menjadi masalah di sini ketika ada seorang yang sujud di lututnya itu ada penyakit udun semisal ada udun itu. Lah itu yang satu tidak nempel lutut itu. Apakah itu diperbolehkan atau ya tidak? Itu gimana Ustadz? Ya salah satu sujud itu semisal kayak di lutut itu kadang biasanya orang itu kan ada penyakitnya itu borok atau apa itu Tat. Itu kadang mekangkang gitu Tat. Ya, tidak masuk ke tempat lantai sujud. Lah itu gimana hukumnya? Apakah sah atau memang ya boleh karena semisal itu sebuah darurat semisal seperti itu. Monggo Tat. Iya. Nah, ada langsung kita bacakan saja kayaknya ini tadi ada ya. Wa yusyatu ayatu ajabatu ala kafif. Yaitu apakah ini semua anggota ini wajib semuanya atau tidak? Memang tadi ada ya. Ini nanti saya bacakan lagi yaitu yaitu apabila memang tidak mampu dari salah satu di antara anggota sujud, maka boleh yaitu tidak pakai anggota ini. Contoh misal yang paling banyak adalah ketika keningnya terkena lakban, hansaplas karena mungkin sakit dan diplas. Kan tadi wajibnya adalah apa? Harus terbuka. Maka bagaimana? Nah, ini kan diantara juga yaitu darurat yang nanti bisa kita kiaskan dengan yang lainnya. Amma idza turra lisatriha, adapun ketika darurat, uturro itu darurat, lisatriha untuk menutupi jabhah kening, bi ayyakuna biha nahwu jarhin
bihi isobatun tasyukku izalatuha alaihi masyaqqatan syadidah. Yaitu gambarannya ketika di keningnya ada luka, terus akhirnya diperban atau diglebut, yang itu tidak bisa dihilangkan kecuali memang ada masyaqqah yang syadidah, masyaqqatan syadidah. Wa illam tubihi tayammum fi mayadar, walaupun masyaqqahnya ini tidak memperbolehkan, masih agak ringan lah, masih bisa dicopot misalnya. Betul. Cuman itu ada masyaqqah, kama marra fil aji anil qiyam fayasihhu sujudu 'alaiha wala talzamuhu i'adatun. Dan maka fayasihhu sujud 'alaiha, maka sah hukumnya sujud di atas perban itu tadi. Di atas perban dan tidak bisa menutupi keningnya itu tadi. Karena ada apa? Ada sesuatu yang darurat. Begitu juga misal di kakinya salah satu kaki kanan atau kirinya diperban semuanya atau mungkin nggak bisa ditempelkan karena sakit misalnya. Ya, ini menurut saya pun yaitu tetap sah dan tidak perlu menempelkan anggota badan yang sakit itu tadi. Jadi karena ya secara yaitu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Jadi darurat itu memperbolehkan yang dilarang. Begitu juga kalau kaidah usul fikihnya itu kan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi ketika ada kesulitan yang itu adalah memang karena sakit, karena tidak bisa tertolak, itu tajlibut taisir akan mendatangkan kemudahan. Jadi dari kaidah-kaidah yang seperti ini ya walaupun tidak ketemu jelas takbirnya yang ini ya ini bisa dikiaskan. Betul. Seperti itu. Oke. Terima kasih Ustadz. Jadi para pendengar dan pemirsa, jadi kalau semisal kita dalam tubuh kita itu ada penyakit yang artinya ada terkena penyakit atau luka yang ketika kita sujud dari anggota badan tersebut, maka masih boleh atau sah untuk kita laksanakan sholat dalam ketika kita bersujud. Oke Ustadz, sambil nunggu lagi masih 02821 336 70.000. Kalau semisal ini tadi ada kaos kaki, ada sapu tangan yang menempel dalam anggota tubuh yang ketika sujud itu. Lah ini semisal kita semisal Ustadz, kita di jalan, di situ tidak ada tempat untuk melaksanakan atau pengiyupan sholat, misal di musola, di masjid. Lah kita masih bawa sepatu. Apakah kita sholat? Ya kita dalam keadaan suci. Kita bawa sepatu, apakah boleh ketika kita sholat bawa sepatu? Kalau kaos kaki tadi boleh. Lah ini persoalannya adalah sepatu, boleh tidak Ustaz? Iya. Jadi kita perlu memahami yaitu 7 anggota sujud tadi. Kalau di kaki atau kalau di tangan itu anggota sujudnya adalah yang bagian dalam gini, tidak bisa keluar atau gini ya misalnya. Betul. Pakai gini misalnya nggak bisa. Begitu juga kaki, dalamnya telap jari-jari jemari, dalamnya itu harus gencet begini. Harus gencet ya. Nah, kalau pakai kaos kaki kan masih bisa. Betul. Pertanyaannya kalau pakai sepatu. Kan tidak bisa. Maka tidak sah. Oleh karenanya biasanya yang dipraktekkan oleh para orang-orang ahli fikih dan sebagainya, kalau pakai sendal bagaimana? Maka sendalnya itu ditaruh di pencet atau di atasnya. Jadi dilepas sendalnya, dia di atasnya sendal, ya begitu. Kalau sepatu ya bisa saja begitu. Kenapa? Nanti kan sujudnya di atas sepatu, tetap anggota sujudnya begini, kakinya memencet atau dalamnya daripada jari jemari. Cuman kalau pakai sepatu tidak bisa, maka ini yang tidak sah. Tidak sah sujudnya dan juga otomatis tidak sah sholatnya. Jadi diantara solusinya adalah apa ya? Sepatunya dicopot, nanti kalau sujud kan masih bisa begini. Betul. Nah, perbedaannya antara kaos kaki dan sepatu. Nah, di situ. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz. Mungkin kita akan lihat sejenak Ustadz setelah dan kita akan menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar dan pemirsa. Sambil menunggu dari pertanyaan, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini.
Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. .9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada kaum muslimin pendengar setia Radio Dais. Silahkan yang ingin bertanya di 0821 336 70.000. Faiz tunggu ya pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa. Ini alhamdulillah sudah ada yang tanya ini Ustaz. Tanya dari Ibu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika rambut menutupi dahi pada waktu sujud, bolehkah menyingkapnya dengan tangan? Terima kasih Ustadz. Ya, tadi yang seperti kita jelaskan, ketika ada rambut menutupi dahi di waktu sujud dan rambutnya itu banyak sehingga menutupi semua dahi, maka tidak sah sujudnya dan otomatis juga tidak sah sholatnya. Kalau rambutnya hanya beberapa helai misalnya, dan berarti masih ada anggota dahi yang nempel di tempat sujud, maka masih sah. Nah, untuk menghindari itu, akhirnya ada orang yang sebagian yaitu menghempas atau rambut ya apa itu nyilake. Iya gitu. Itu hukumnya bagaimana? Maka hukumnya ini sama seperti halnya gerakan yang membatalkan sholat. Nah, gerakan yang membatalkan sholat itu maksimal 3 gerakan. Jadi gerakan yang membatalkan sholat maksimal 3 gerakan. Sehingga ketika seseorang ketika sujud kok menyingkirkan rambutnya, itu masih 1 gerakan. Karena pas ketika sujud rambutnya dibeginikan lagi. Iya. Nah, nanti yang repot lagi adalah pas ketika duduk dari sujud atau ya duduk di antara 2 sujud. Maka tangannya harus kembali lagi. Kalau beginikan terus ini nah, ini tangannya tidak kembali ke tempat semula. Maka ketika sujud lagi yang kedua kok menyingsingkah lagi, berarti ini 1 gerakan tangan yang tidak membatalkan sholat. Jadi ya memang itu diantara solusinya memang. Diantara solusinya yaitu menghelai rambut atau menyisihkan rambut dari kening sehingga tidak menutupi kening ke tempat sujud. Karena ini 1 gerakan maka boleh dan tidak batal sholatnya.
Oke. Kecuali 3 gerakan, tapi memang ini tidak ada 2 gerakan, paling maksimal 2 gerakan. Misal ada tambahan gerakan. Berarti kan kalau secara praktek kan 1 gerakan saja. Iya. Maka itu tidak membatalkan sholat dan boleh-boleh saja. Memang pun solusinya pun ya seperti itu. Oke, itu salah satu solusi ya ketika kalau enggak ya solusinya ya dikareti, dipocongi, dicepeti nggo kayak ngomong itu nih. Iya. Tapi kan ya lucu. Dan apalagi rambut yang gondrong ya, ini kan mungkin lebih agak sulit lagi. Betul. Kalau gondrongnya hanya menutupi kening ya masih ya itu tadi ya sama-sama sulitnya lah. Intinya kan menjaga bagaimana agar sujudnya itu sah, khususnya keningnya harus menempel tempat sujud. Ya, seperti itu. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, jadi istilahnya kalau wajah kita itu mempunyai hidung yang mancung, jangan khawatir. Tidak mempunyai hidung yang mancung atau pesek, jangan khawatir. Yang penting ketika sujud kening harus nempel dalam sujud itu ya. Kadang ketika hidung mancung saja itu tidak nempel keningnya itu. Nah itu repot ini. Sehingga apalagi kalau hidungnya pesek sampai mencium tempat sujud tapi keningnya terbuka, Tat. Nah itu kan ada biasanya, Tat. Oke Tat, ini ada pertanyaan lagi, Tat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Aurat bagi seorang wanita ketika sholat adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lalu bagaimana dengan dagu? Apakah kita sholat ketika sholat dagu juga harus ditutup? Karena model mukena zaman sekarang banyak yang tidak menutup dagu. Terima kasih, Ustaz. Iya. Sebenarnya ini mau dibahas yang nanti di pertemuan berikutnya sebenarnya. Ya. Tapi coba akan saya jawab dulu. Nanti mungkin kalau membutuhkan atau tema baru ya kita akan angkat temanya. Oke. Yaitu memang anggota sholatnya perempuan itu adalah seluruh badan, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i kalau dagunya itu terbuka maka tidak sah sholatnya. Maka harus memang mukena kalau gambaran yang asli itu biasanya sampai di sini depannya dagu. Di bawah bibir. Ya, itu yang pas. Tapi kebanyakan orang Indonesia ya mungkin sosialisasinya agak kurang ya, sehingga di bawah dagu. Maka kalau memang begitu bagaimana? Padahal sudah dari dulu Ustaz, sholat saya berarti nggak sah lama sekali. Nah, kalau yang sekarang sudah tahu maka dirubah dari sekarang. Betul. Yang kemarin ya Insya Allah ya. Cari madhab yang lain yang memperbolehkan. Iya. Maka di sini ada sholat seorang wanita ketika sebagian auratnya terlihat saat takbir dan rukuk dapat membatalkan sholat sebentar. Pakaian mukena yang enggak hati-hati. Ini contoh. Ada yaitu di mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah yaitu ini. Innan kishafa ma tahta dzaqani min badanil mar'ah fi halis shalah wa tawaf yadurru fayakunu mubtilan lis shalat. Ini dalam kitab Fatawi Qurratul Ain Syekh Ismail Zain. Nah, bahwa sesungguhnya terbukanya tahta dzaqon ini, jadi dagunya ini tadi, di bawahnya ini tadi kok terbuka. Min badanil mar'ah fi halis sholat, dari badannya perempuan ketika sholat dan tawaf itu yadurru fayakunu mubtilan lis sholat. Ini berbahaya dan membatalkan sholat dan tawaf. Wadzalika li'annahu dakhala fi umumi kalahimihim fi ma yajibu satruhu ila anqal. Wa amma inda ghairihim, adapun menurut selain mazhab Imam Syafi'i, kasadatil Hanafiyah wasadatil Malikiyah, seperti dalam madhab Hanafiyah dan Malikiyah, seperti pendapatnya para ulama-ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Fa inna ma tahta dzaqani wa nahwihi la yu'addu kashfuhu minal mar'ah mubtilan lis-shalah. Sesungguhnya ini ketika terbuka dagunya ketika terbuka itu tidak termasuk
daripada membuka auratnya perempuan yang membatalkan sholat. Kama yu'lamu dzalika min ibarati kutubihim kutubi madhabihim. Seperti halnya yang kita baca dari kitab-kitab mereka, kitab-kitab madhab Hanafiyah dan madhab Malikiyah. Wa hina idzin la waqa'a dzalika minal amiyati allati lam ya'rifna kaifiyat at-taqlid bi madhab Syafi'iyah fa inna shalatahum shahihatun. Nah, oleh karenanya bagi orang-orang awam yang tidak mungkin mondok atau tidak tahu bagaimana mengikuti madhab Syafi'i secara paten, secara keseluruhan dan sebagainya, maka sholat mereka yang masih terbuka dagunya itu sah. Sah karena apa? Li'annal amiyya la madhabalahu. Karena orang awam itu tanpa madhab, asalkan cocok dengan madhab Syafi'i atau cocok dengan madhab Hanafi atau cocok dengan Maliki tetap sah. Itu orang awam. Nah, kalau kita yang sekarang sudah dengar ini, para pendengar, pemirsa semuanya, maka ya diusahakan berarti mau kenanya itu di atas dagu, di bawah bibir. Karena sudah ngaji ya, karena bedanya ini makanya. Oleh karenanya ya kalau bisa tadi harusnya ngopi saja, nggak usah dengerin ini. Betul. Kalau sudah dengerin ya harus lebih hati-hati. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama saya Suryani. Kayak bahasa Suryani. Iya, bahasa Suryani. Bahasanya Inama Koli. Ustadz, saya ketika sholat, ketika sujud, mukena saya menutupi dahi saya atau kening saya, terus saya kembalikan lagi. Apakah sholat saya sah atau tidak? Dan itu ketika saya sujud sering seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Ya, makanya ini ada dua potongan mukena, mukena yang potongan dan mukena yang langsungan. Nah, yang paling aman ya semua sebenarnya sama-sama nggak aman. Ya paling aman pastinya yang langsungan. Karena apa? Ketika sujud, kalau pembahasan ketika sujud ini kan aman. Kalau potongan kan hampir tidak aman karena apa? Akan glengsreh, akan melebar. Nah, potongan yang tengahnya itu akan melebar. Yang dua lah. Sehingga kan akan menutupi tempat sujud atau akan menutupi kening pas ketika sujud. Kalau dalam pembahasan ini maka ya yang paling aman memang yang langsungan. Langsungan. Karena apa? Nanti pas ketika sujud nggak perlu harus menyingkirkan dan sebagainya. Nah, bagi yang mukenanya potongan harus hati-hati di beberapa. Di antaranya adalah pas ketika sujud ini. Pas ketika sujud ini jangan sampai mukenanya menutupi kening tempat untuk sujud. Maka harus hati-hati seperti halnya laki-laki yang rambut tadi. Seperti halnya laki-laki yang menyingkirkan rambut, perempuan juga harus menyingkirkan mukena, jangan sampai menutupi kening di tempat sujud. Jadi itu harus seperti itu. Yang kedua nanti juga akan ada berbahaya mukena potongan ya. Yaitu terbuka sebagian anggotanya dari kiri atau kanan, misalnya potongannya tengah, dia sujud, nah dari belakang berarti kan kelihatan nanti. Nah, misalnya seperti itu. Mungkin ini kalau akan menarik, kita akan angkat tema di sesi-sesi selanjutnya. Paling tidak di tempat pertanyaan ini, di mahal pertanyaan ini adalah apa? Yaitu tadi ketika sujud kok mukenanya yang potongan itu menutupi kening ketika sujud, maka harus diusahakan jangan sampai menutupi. Jangan sampai menutupi. Yang mukena yang tidak potongan pun bisa saja demikian karena saking kelembrehnya sehingga hampir menutupi kening di tempat sujud. Maka itu juga harus hati-hati. Nah, kadang yang los juga ketika ruku atau sujud malah kelihatan rambutnya karena kan gini Ustadz, ketika ruku itu kan geser rambutnya kelihatan malah gitu ketika sujud. Nah itu yang saya belum tahu ya. Yang pada intinya hati-hati kalau gitu. Pokoknya hati-hati intinya. Intinya saya nggak tahu kalau yang ini. Karena kita bukan perempuan Ustadz.
Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah di kajian sore kali ini waktu kita sudah tidak bisa bersahabat lagi. Insya Allah kita akan lanjut minggu depan. Untuk itu agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah dan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, monggo Ustadz minta doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsi. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.